Bab 559 tidak mengenal suamimu. Robert memandang David dengan pandangan cemberut dan berkata, paman kedua, ini sungguh perpaduan kuda dengan pelana yang bagus. Bentley bukan apa-apa. Ketika kamu mendapatkan plat nomor yang bagus, maka kamu baru bisa membuktikan identitasmu. Angel sedikit mengernyit dan berkata, Robert, hari ini adalah pesta ulang tahun nenek. Bukan ajang untuk saling membandingkan. Apa maksudmu? Menarik, keluargamu yang datang untuk membandingkan terlebih dahulu, kan? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang kaya ketika kamu mengendarai Bentley? Jawab Kiara dengan mencibir. Ya, sekarang Robert telah menjadi pusat perhatian. Kalian malah tidak terima. Kamu masih berkata tidak datang untuk membandingkan. Mereka yang terlebih dahulu membandingkan. Sekarang karena tidak bisa menang, malah mulai mencari alasan untuk diri sendiri. Lucu sekali. Kedatangan keluarga cabang keluarga Kusuma ini sudah sejak awal diatur oleh Davin. Sekarang mereka pun terus memberi komentar pedas terhadap David sekeluarga. Angel menghela napas ke dalam, perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah persimpangan. Valentino, kamu bilang hari ini kamu akan datang ke sini dengan membanggakan dan tidak akan membuatku malu. Tapi di mana sekarang kamu? Di persimpangan jalan, tidak terlihat siapapun. Namun detik berikutnya, sebuah mobil hitam yang seperti harimau ganas dengan cahaya menyilaukan, tiba-tiba melaju ke arah mereka. Kecepatannya sangat tinggi hingga menimbulkan suara siulan angin. Beberapa daun yang berjatuh di pinggir jalan pun tersapu ke dalam roda mobil, kemudian dengan cepat diterbangkan oleh tekanan udara ke kedua sisi jalan. Angel menatapnya selama beberapa detik, lalu seketika menertawakan dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya lembut dan menunduk. Dia sepertinya sangat ingin Valentino datang, hingga berhalusinasi. Brung! Tepat pada saat Angel menundukkan kepala, tiba-tiba terdengar suara deru knalpot di telinganya. Suara deru knalpot yang sangat kencang bercampur dengan deru mesin terdengar sangat jelas dan kuat, seakan harimau yang mengaum di pegunungan. Suara ini benar-benar mengalahkan Bentley putih Robert. Bukan halusinasi. Angel tertegun sejenak, lalu mengangkat kepalanya tanpa sadar. Anggota keluarga Kusuma yang berdiri di pintu juga menoleh untuk melihat ke arah persimpangan jalan. Mereka hanya melihat sebuah mobil hitam panjang melaju dari salah satu sudut di ujung jalan. Seluruh badan mobil hitam mengkilat seperti lapisan minyak, bersinar seperti berlian. Matahari menyinari bagian depan mobil, memantulkan cahaya yang lebih menyilaukan. Kecepatannya sangat tinggi, menggulung daun-daun berguguran yang tak terhitung jumlahnya di sisi jalan, seperti seekor cita yang kuat bergegas keluar dari hutan. Pada bagian depan mobil terdapat logo pria masih kecil yang unik berdiri, bersinar keemasan menyilaukan. Di tengah roda terdapat dua tanda berbentuk R yang tumpang tindih. Tidak peduli seberapa cepat roda berputar, tanda itu tidak akan bergerak sedikit pun. Plat nomor di bagian depan mobil bahkan lebih mengejutkan. Nah, 88.888. Ya ampun, Rolls-Royce Phantom. Ini benar-benar Rolls-Royce Phantom, ini. Banyak dari mereka terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Jika Bentley tidak dapat mewakili derajat, maka Rolls-Royce Phantom ini pasti dapat mewakili derajat yang sangat tinggi. Namun, Kiara tercengang ketika melihat mobil ini. Sebelumnya, Kiara telah melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika Valentino mengendarai mobil ini untuk menjemput Angel di gedung perusahaan keluarga Kusuma. Wush! Rolls-Royce Phantom hitam berhenti tepat di sebelah Bentley putih milik Robert. Seakan sengaja untuk mempermudah membuat perbandingan dengan mobil Robert. Sebelum Rolls-Royce Phantom ini datang, Bentley putih milik Robert ditambah plat nomor dengan 3 angka 6 di nomor ekor, jelas merupakan kehadiran yang paling mempesona di antara penonton. Namun, karena Rolls-Royce Phantom berdiri di sampingnya, Bentley milik Robert langsung tertelan. Banyak orang melihat mobil ini dengan ekspresi iri. Pada saat yang sama, ada beberapa keraguan di hati generasi kedua keluarga Kusuma. Ketiga saudara laki-laki Bobby semuanya sudah ada di sana, jadi siapa yang datang ke sini? Mungkinkah dalam keluarga Kusuma, masih ada orang yang memiliki status jauh lebih tinggi daripada ketiga saudara laki-laki dari keluarga Kusuma? Tetap pada kalimat yang sama, mobil bukan apa-apa, kuncinya punya plat nomor yang bagus. Bisa dibilang, Robert bereaksi, bibirnya cemberut dan hendak berbicara. Dia berbicara sambil melihat plat nomor Rolls-Royce. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia seketika berhenti dan membuka mulutnya lebar-lebar tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Semua orang yang tidak memperhatikan plat nomor sebelumnya juga melihat ke arah Rolls-Royce. Nomor platnya dan 5 buah angka 8 langsung menarik perhatian semua orang. Mereka semua terdiam. Mobil itu mungkin tidak benar-benar mewakili apapun, tetapi 5 buah angka 8 di plat nomor ini. Bahkan keluarga Brianto pun akan sulit mendapatkannya, kan? Siapa orang yang datang ini? Pintu terbuka perlahan dan Valentino keluar dari mobil. Dia mengenakan sepatu kulit hitam mengkilat, setelan khusus dengan jahitan tangan yang dibuat oleh desainer Italia. Ditambah kemeja putih di dalamnya dan sabuk Hermes edisi terbatas di pinggang, orangnya terlihat sangat kuat. Meskipun tidak ada merek dalam setelan itu, tapi tetap terlihat sangat luar biasa dalam hal pengerjaan dan kualitas. Bukankah itu Valentino? Ya, bukankah ini menantu dari keluarga David? Ya ampun, Rolls-Royce. Aku tebak pakaian ini akan menghabiskan banyak uang, kan? Bukankah Valentino terkenal sebagai pecundang? Bagaimana bisa dia berubah seperti ini? Terakhir kali aku melihatnya, keluarga Wijaya di kota kamar membuatnya seperti suami yang dikhianati. Dia tetap tidak. Semua anggota keluarga cabang keluarga Kusuma berdiskusi dengan suara rendah. Valentino! Teriak Angel tanpa sadar, matanya yang indah penuh dengan rasa terkejut. Valentino berkata bahwa dia pasti akan datang, bahkan datang dengan cara yang membanggakan. Ternyata dia sungguh tidak berbohong. Valentino tersenyum perlahan dan berjalan menuju Angel sambil berkata, "Ya, aku sudah datang." Semua orang tidak berbicara, baik itu Robert atau Kiara. Mereka semua menutup mulut saat ini. Bahkan saat ini, Mary menatap Valentino dengan ekspresi terkejut. Ada tatapan yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Ini bukan pertama kalinya dia melihat Rolls-Royce Phantom milik Valentino. Namun, ini adalah pertama kalinya Valentino berpakaian seperti hari ini. Setelan yang sangat pas membuat sosok Valentino terlihat sangat ramping. Dia terlihat cukup proporsional, tidak gemuk maupun kurus. Aura berkelasnya juga terpancar dari atas ke bawah. Jika saat ini ada orang yang mengatakan jika Valentino adalah seorang tuan muda, tidak akan ada yang meragukan. Valentino berjalan ke arah Angel tanpa mempedulikan siapapun, lalu tersenyum sambil berkata pada Angel, "Kenapa? Apa kamu tidak mengenali suamimu? Kamu, kapan mobil itu selesai diperbaiki?" Wajah Angel sedikit memerah. Dia menatap Valentino dengan tatapan sedikit melotot. Dalam sekejap dia merasa bahwa dia memiliki tempat bersandar. Sebelumnya ketika Valentino belum datang, Angel merasa kesepian, seakan seluruh orang di sekelilingnya adalah musuh. Namun, setelah Valentino berdiri di sisinya, perasaan tidak berdaya dan kesepiannya langsung menghilang seketika. Sebaliknya, ada rasa bangga dan gembira, sebuah perasaan aman yang mendalam. 2 hari ini sudah selesai, hanya saja aku belum mengambilnya, jawab Valentino dengan senyum tipis. Robert mendengus dingin, berbalik dan berjalan ke halaman. Rencana untuk pamer yang sudah dia siapkan sejak awal ini, pada akhirnya malah menjadi penampilan solo Valentino. Berkat dia yang mengatakan betapa hebatnya sebuah plat nomor, Valentino malah datang mengendarai Rolls-Royce Phantom dengan plat nomor 5 angka 8. Bab 560, kurasa kamu tidak akan sanggup mengangkatnya. Hal ini membuat Robert merasa sangat kesal dan rasa bencinya terhadap Valentino bertambah besar. Akan tetapi, dia juga tidak terburu-buru. Semua ini baru permulaan, ibaratnya adalah makanan pembuka. Pada perayaan ulang tahun Nyonya Besar Kusuma kali ini, Valentino sekeluarga harus dipermalukan. Angel, ayo kita masuk saja. Hari ini aku sudah menyiapkan kado besar untukmu dan Valentino. Kiara juga ikut tersenyum dengan dingin, lalu berjalan ke arah halaman. Semua anggota keluarga cabang dari keluarga Kusuma, beserta Mary dan David, juga berjalan memasuki halaman. Angel dan Valentino saling bertatapan, dan hanya bisa tersenyum tidak berdaya. Ayo, aku mau lihat hadiah besar apa yang sudah Kiara siapkan untuk kita. Kebetulan sekali, aku juga sudah menyiapkan hadiah besar untuk mereka. Kita lihat hadiah siapa yang lebih besar, kata Valentino sambil tersenyum jahil, lalu mengulurkan tangannya untuk menggenggam telapak tangan Angel. Begitu semuanya memasuki halaman, mereka langsung menghampiri Nyonya Besar Kusuma dan menyapanya. Mereka wajib melakukan hal seperti ini karena bintang pada perayaan ulang tahun hari ini adalah Nyonya Besar Kusuma.
Banyak anggota keluarga cabang keluarga Kusuma yang sedikit tersentak kaget saat melihat Valentino dan Angel berjalan masuk sambil bergandengan tangan. Apa hubungan mereka sekarang sudah menjadi sebaik itu? Mereka melihat dengan mata kepala sendiri saat sebelumnya keluarga Wijaya dari kota Kamar datang menghadiri pesta keluarga Kusuma sambil membawa mahar. Banyak orang jadi berpikir bahwa mungkin saja saat itu Angel memang sengaja menolak. Namun, sepertinya setelah kejadian itu pun dia sebenarnya masih menjalin komunikasi dengan keluarga Wijaya. Ya, bagaimanapun juga, keluarga Wijaya terkenal sebagai keluarga yang sangat kaya di kota Kamar. Kelihatannya hanya segelintir gadis saja yang rela menolak untuk masuk ke dalam keluarga itu dan menjadi nyonya muda di sana. Akan tetapi, apa yang Angel lakukan benar-benar seperti menampar wajah mereka. Bukan hanya Angel tidak meninggalkan Valentino demi menikahi keluarga Wijaya, hubungannya dengan Valentino bahkan menjadi lebih dekat. Jangan bilang bahwa bagi Angel, Valentino si pecundang lebih penting daripada keluarga Wijaya di kota Kamar. Begitu melihat sosok Angel dan Valentino yang berjalan masuk, senyuman di wajah Nyonya Besar Kusuma langsung sirna dan dia refleks mendengus dengan dingin. Saat ini, Valentino memiliki kesan yang paling buruk dalam pandangan Nyonya Besar Kusuma. Di pesta hari itu, Angel sudah pasti akan menikah dengan tuan muda keluarga Wijaya dari kota Kamar kalau seandainya bukan karena Valentino si penghalang. Jangankan villa Cloud lantai 1, keluarga Kusuma bahkan layak untuk menempati villa di lantai 9 jika mereka bisa bersatu dengan keluarga penguasa seperti keluarga Wijaya di kota Kamar. Nyonya Besar Kusuma juga bisa dibilang telah memenuhi harapan terakhir Tuan Besar Kusuma dan dia tidak akan malu menghadapi suaminya kelak setelah dia meninggal. Akan tetapi, semua hal ini menjadi ilusi semata karena Valentino. Seseorang yang nampaknya adalah sang kepala pelayan berdiri di samping Nyonya Besar Kusuma dan berseru, "Anak-anak keluarga Wijaya, silakan sampaikan doa kalian kepada bintang acara pesta ulang tahun hari ini." Semua orang sudah terbiasa dengan rangkaian acaranya karena ini bukanlah pertama kalinya mereka menghadiri pesta ulang tahun Nyonya Besar Kusuma. Keluarga Kusuma adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Neo. Mereka masih cukup terkenal di kota ini. Pada hari pesta ulang tahun Nyonya Besar Kusuma, pasti akan ada banyak perusahaan di kota Neo yang hadir untuk turut merayakan. Akan tetapi, orang-orang itu baru akan datang pukul 9 ke atas untuk memberikan waktu persiapan bagi keluarga tuan rumah. Kurun waktu inilah yang digunakan oleh para anggota keluarga Kusuma untuk memberikan selamat kepada Nyonya Besar Kusuma terlebih dulu. Setelah mendengar ucapan si kepala pelayan, semua anggota keluarga Kusuma pun melangkah ke hadapan Nyonya Besar Kusuma sesuai dengan urutan mereka di keluarga. Tidak lama kemudian, tibalah giliran Angel dan Valentino. Angel mengajak Valentino ke hadapan Nyonya Besar Kusuma dan memberinya ucapan selamat ulang tahun. "Nenek, semoga nenek selalu sehat dan diberikan banyak rezeki." Angel berkata sambil meletakkan hadiah yang sudah dia siapkan ke atas tempat untuk mengumpulkan kado. "Ya." Nyonya Besar Kusuma mengiyakan singkat dan mengibas-kibaskan tangannya dengan acuh tak acuh. Ekspresinya terlihat seperti tidak sabaran. "Valentino, mana hadiah yang kamu belikan untuk nenek? Kamu kesini sambil mengemudikan Rolls-Royce Phantom, jadi kelihatannya kadomu besar sekali. Ternyata kamu malah memberi ucapan selamat kepada nenek sambil menangkupkan tanganmu saja. Kenapa? Kamu melakukan itu karena mau memukul orang, ya?" Seru Robert mencibir. Pandangan semua orang pun tertuju pada Valentino. "Valentino adalah suamiku, jadi apa yang kuberikan tentu saja milik kami berdua," jawab Angel dengan nada bicara yang tidak terkesan merendah maupun sombong. Tiara ikut terkekeh dan menimpali. "Menurutku tidak begitu. Kalau berdasarkan logikamu, berarti aku juga tidak perlu memberikan hadiah kepada nenek. Aku kan masih terhitung sebagai putri ayahku. Bahkan setelah 3 tahun menumpang hidup di keluarga Kusuma, dia tetap saja tidak sudi mengeluarkan uang barang sepeser pun dalam pesta perayaan ulang tahun nenek. Ya ampun, dia benar-benar tidak tahu berterima kasih," kata Kiara cemberut dengan nada tidak senang. "Hadiahku belum sampai," jawab Valentino datar dengan ekspresi wajah yang tetap tidak berubah. "Astaga, memangnya hadiah besar seperti apa yang kamu siapkan sampai harus diantarkan segala?" sahut Robert sambil tertawa dingin. Ekspresi Valentino terlihat jahil dan dia menjawab dengan nada santai. "Entah seberapa besar, yang jelas kamu pasti tidak akan sanggup mengambilnya." Begitu mendengar jawaban Valentino, Robert langsung menggertakkan giginya dengan marah dan hendak melangkah menghampiri Valentino. "Valentino, kamu ini, berhenti bicara, kalian turun saja,"
Sahut Nyonya Besar Kusuma. Dia mengibas-kibaskan tangannya dengan alis yang mengernyit tanpa sama sekali melirik Valentino. Dia tidak menganggap hadiah selamat dari Valentino sebagai sesuatu yang penting. Valentino tidak berbicara apa-apa lagi. Dia pergi ke samping dan Angel mengikutinya. Setiap anggota keluarga Kusuma melangkah maju ke hadapan Nyonya Besar Kusuma dan memberikannya hadiah ulang tahun. Benda-benda seperti ini hanya sekedar niat baik, jadi Nyonya Besar Kusuma juga tidak terlalu menganggapnya. Setelah selesai memberikan hadiah ulang tahun, masing-masing anggota keluarga Kusuma pun duduk di posisi yang sudah diatur oleh Davin dan menunggu. Hari ini, penataan letak kursinya terlihat sedikit pintar. Nyonya Besar Kusuma sudah pasti berada di posisi yang paling depan dan letak kursinya jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Di bawah tempat duduk Nyonya Besar Kusuma, meja-meja saling disatukan dan disusun sehingga membentuk 4 buah area kecil. Setiap anggota keluarga telah diatur untuk duduk di arah timur, selatan, barat, maupun utara halaman. Meja dan kursi disusun berjauhan untuk menciptakan jarak yang jelas seolah-olah sedang menekankan perbedaan hubungan keluarga yang dimiliki. Bobby sekeluarga duduk di bagian utara, meja mereka persis di samping Nyonya Besar Kusuma. David sekeluarga duduk di bagian timur sedangkan Davin membawa Kiara untuk duduk di bagian barat. Bagian yang paling selatan diperuntukkan bagi semua anak di keluarga cabang keluarga Kusuma. Tata letak seperti ini dianggap sebagai sesuatu yang normal. Keluarga kelas atas memiliki peraturannya sendiri dan diterapkan dengan sangat ketat, terutama di acara-acara seperti ini. Akan tetapi tahun ini, penyusunan letak kursinya jelas sekali dikelompok-kelompokkan. Terutama posisi tempat duduk ketiga putra keluarga Kusuma yang sangat berjauhan seolah-olah menyeratkan bahwa ada jarak yang sangat besar di antara mereka bertiga. Akan tetapi, tidak ada yang berani memprotes atau berkomentar karena Nyonya Besar Kusuma sendiri tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah susunan yang paling bagus. Mereka pikir memangnya aku mau duduk bersama mereka? Gumam Mary. Jangan banyak bicara. Kau tegur David. Valentino menyipitkan matanya dan memandang ke sekeliling dengan santai. Tiba-tiba, dia rasanya ingin tertawa saat melihat tatapan yang penuh maksud dari semua orang. Baiklah, karena kalian semua menargetkanku, Valentino Wijaya. Dengan sengaja, maka jangan salahkan aku kalau aku bersikap tidak sopan. Setelah semua orang duduk di tempat masing-masing, kepala pelayan itu kembali bangkit berdiri. 1 jam lagi, teman-teman baik dari keluarga Kusuma akan datang untuk menghadiri pesta ulang tahun ini. Sekarang, mari kita bertepuk tangan menyambut bintang acara kita hari ini untuk memberikan 1-2 patah kata. Bab 561 pendosa keluarga Kusuma. Begitu si kepala pelayan selesai bicara, banyak orang bertepuk tangan dengan patuh. Nyonya Besar Kusuma yang berpakaian mewah pun bangkit berdiri dari kursinya sambil bertumpu pada tongkatnya yang berhiaskan ornamen kepala naga. Dia berdiri di atas panggung dan dia menatap semua anggota keluarga Kusuma yang berada di bawah. Namun saat memandang ke arah Angel sekeluarga, Nyonya Besar Kusuma segera mengalihkan pandangannya dan tidak mau terlalu lama menatap mereka. Terima kasih karena semuanya masih tetap mengingatku dan merayakan ulang tahunku setiap tahunnya. Kalian semua sangat baik, kata Nyonya Besar Kusuma yang disambut kembali dengan tepuk tangan semua orang. Tahun ini, keluarga Kusuma berhasil menandatangani kontrak kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Maple Rain Real Estate dan memenangkan banyak tender. Tentu saja semua hal ini tidak luput dari kerja keras kalian semua. Sekarang, di sini, aku berdiri untuk mengucapkan terima kasih atas kerja keras kalian. Setiap tahunnya aku harus mengatakan sesuatu di pesta ulang tahunku. Begitu pula dengan hari ini, yaitu bahwa aku berharap kalian semua akan terus bekerja keras untuk memajukan keluarga Kusuma dan mengabulkan keinginan terakhir Tuan Besar Kusuma, serta agar keluarga Kusuma layak untuk angkat bicara di kota Neo dan mendapatkan tempat tinggal di Villa Cloud. Setelah selesai berpidato, Nyonya Besar Kusuma pun mengangguk singkat dan kembali duduk di tempatnya. Robert adalah yang pertama menyahut. Tenang saja, Nenek. Kami pasti akan semakin bekerja keras demi memenuhi keinginan kakek. Tenang saja, Nyonya Besar, kami pasti akan bekerja keras. Banyak anggota keluarga Kusuma lainnya yang buru-buru ikut menyahut. Bahkan ekspresi Angel juga terlihat sangat serius. Sorot pandangannya saat menyahut terlihat mantap seolah-olah dia sedang bersumpah. Valentino bisa melihat dengan jelas tatapan dan ekspresi semua orang. Sepertinya dari 90-an orang anggota keluarga Kusuma, hanya Angel seorang yang menganggap keinginan Tuan Besar Kusuma dengan serius. Setelah selesai menyahut,
Angel menatap Valentino dengan sepasang matanya yang cantik. Kemarin malam, Valentino mengatakan bahwa dia ada di penthouse Gunung Cloud. Dia bahkan menyalakan dan mematikan lampu secara langsung untuk membuktikannya kepada Angel. Angel pun hendak bertanya kepada Valentino kenapa dia bisa sampai mendapatkan penthouse itu. Valentino sendiri baru ingin menjelaskan kepada istrinya tentang perihal penthouse Gunung Cloud ketika seseorang menyela mereka. Nenek, semua anak di keluargaku semua menganggap keinginan kakek sebagai tujuan akhir dari kerja keras kami seumur hidup. Kami berusaha keras untuk membuat keluarga Kusuma lebih kuat agar posisi keluarga ini menjadi lebih tinggi lagi di kota Neo. Tapi, keluarga kita ini memiliki seorang momok. Bukan hanya dia tidak menganggap penting keinginan kakek, dia juga menghalangi keluarga Kusuma untuk bisa berkembang di berbagai macam hal. Selain itu, dia bahkan membuat banyak orang menjadi musuh bagi keluarga Kusuma dan dia memaksa kita melawan semua orang itu. Nenek, menurut nenek orang semacam ini berdosa tidak? Tiba-tiba, suara Kiara pun terdengar. Semua orang tertegun sesaat setelah mendengar kata-kata Kiara, lalu mereka menjawab dengan marah secara serempak. Orang seperti itu harus diusir keluar dari keluarga Kusuma. Orang bodoh macam apa itu yang malah menghalangi langkah kami dan mempersulit kami di saat kami bekerja keras demi mengembangkan keluarga Kusuma. Ekspresi Nyonya Besar Kusuma menjadi dingin begitu dia mendengar perkataan Kiara dan dia bertanya, "Siapa orangnya?" Kiara berbalik badan tanpa ragu dan menunjuk ke arah Valentino. "Dia? Valentino Wijaya?" Valentino spontan menjadi pusat perhatian semua orang lagi. Seperti biasa, dia menjadi target semua orang. Sudah kubilang, jangan mengajaknya kemari. Selama dia ada di sini, kita akan dipermalukan oleh semua orang dan dianggap sebagai pembawa sial. Guma Mary sangat kesal. Bisakah kamu tidak usah berkomentar? Apa kamu masih belum cukup mempermalukan diri sendiri? Kau tegur David dengan suara yang rendah. Mary memutar matanya dan mendengus dingin, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Kiara, apa maksudmu? Apa yang telah Valentino lakukan? Tanya Angel sambil bangkit berdiri. Dia memandang Kiara dengan ekspresi dan tatapan yang dingin. Apa maksudku? Kalian pasti sudah tahu sendiri dengan jelas apa maksudku. Aku tidak ingin mengatakan begitu banyak hal yang membuat kesal di pesta ulang tahun nenek, tapi aku sudah tidak tahan lagi. Aku tidak ingin melihat ada orang yang menghambat langkah semua anggota keluarga Kusuma dan aku lebih tidak ingin lagi melihat kerja keras kakek dibuat hancur. Kita semua berusaha keras untuk memajukan keluarga Kusuma, tapi seseorang malah menghalangi langkah kita dengan sengaja. Aku harus menghentikan tindakan semacam ini. Jawab Kiara dengan nyaring dan marah. Setiap perkataannya terdengar sombong, sok benar, dan membuat orang yang mendengarnya jadi merasa kagum. Kiara bersikap seolah-olah dia adalah perwakilan dari keadilan dan ingin mengadili Valentino. Ekspresi Valentino tetap sama dan dia menyesap tehnya dengan tenang. Apa ini hadiah yang Kiara maksud? Jika memang benar, berarti hadiah ini agak mengecewakan bagi Valentino. Valentino benar-benar memikirkan kejutan apa yang akan Kiara tunjukkan. Siapa sangka ternyata malah sesuatu yang sangat menguras energi dan membuang-buang waktu. Berhadapan dengan trik Kiara yang murahan seperti ini bahkan membuat Valentino tidak mau repot-repot membela dirinya. Justru kalianlah yang menghalangi langkah keluarga Kusuma. Memangnya keuntungan apa yang bisa kalian berikan kepada perusahaan saat kalian masih bekerja di sana? Sahut Angel dengan tenang, ekspresinya tetap datar. Semua orang sontak menjadi tertegun begitu mendengarnya. Mereka semua tahu betul seperti apa kemampuan Angel. Semenjak dia menjabat sebagai CEO di perusahaan keluarga Kusuma, perusahaan benar-benar berkembang dengan pesat. Angel tidak melakukannya dengan menjalin koneksi dengan begitu banyak orang, melainkan hanya dengan mengandalkan Maple Rain Real Estate. Ditambah dengan perusahaan anakan di bawah grup Kusuma, keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan pun semakin meningkat. Hal semacam ini tidak pernah ada saat posisi CEO masih dipegang oleh Bobby. Melihat Kiara yang sedikit tertegun, Robert pun mencibir dan bangkit berdiri. Angel, kuakui ayahku tidak berhasil menciptakan banyak pencapaian saat dia masih menjabat sebagai CEO perusahaan. Ayahku memang tidak hebat, tapi dia juga tidak melakukan kesalahan apa-apa. Setidaknya, dia tidak melakukan apapun yang dapat menghambat kemajuan keluarga Kusuma, kan? Tanya Robert dengan nada menginterogasi. Semua anggota keluarga Kusuma lainnya mengangguk lagi. Ucapan Robert itu memang benar. Meskipun Bobby tidak memiliki pencapaian apa-apa, dia juga tidak melakukan kesalahan apa-apa.
Walaupun tidak ada pujian yang bisa diberikan kepadanya, setidaknya Bobby masih bekerja keras. Apa maksudmu aku melakukan sesuatu yang menghambat kemajuan keluarga Kusuma? Angel balik bertanya sambil menatap Robert. Nyonya Besar Kusuma tidak mengatakan apa-apa. Dia ingin melihat dengan cara apa masalah ini bisa diselesaikan. Pokoknya, Nyonya Besar Kusuma tidak akan membiarkan apapun atau siapapun menghambat kemajuan keluarga Kusuma. Dia yakin Tuan Besar Kusuma juga akan melakukan hal yang sama dengannya. Kamu? Apa yang kamu lakukan akan kita bicarakan nanti. Yang perlu kita bicarakan sekarang adalah Valentino. Jawab Robert sambil menyenggingkan seolah senyum yang penuh maksud dan menunjuk ke arah Valentino. Memangnya apa yang Valentino lakukan? Giliran Angel yang bertanya dengan nada menginterogasi. Apa yang dia lakukan? Biar ku jelaskan kepada kalian apa yang telah Valentino lakukan selama beberapa hari belakangan ini. Pertama, dia telah menyinggung Direktur Hartanto yang merupakan rekan kerja sama kita. Kedua, dia menggunakan cara curang untuk mengusir beberapa pemegang saham dari perusahaan kita dan sekarang mereka sudah berinvestasi di perusahaan lain. Kalian bisa saja mengatakan bahwa kedua hal ini adalah alasan belaka, jadi tidak usah membahasnya dulu. Baru-baru ini, aku dengar bahwa Valentino telah menyinggung seseorang di pesta pertukaran bisnis yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang Kota Neo. Orang yang dia singgung bukanlah orang sembarangan, melainkan Tuan Muda Luis dari keluarga Prianto yang merupakan keluarga nomor 1 di Kota Neo.